Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung di malam hari ini di Kelor CSOC. Insyaallah malam ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Krisantus Ardi Brata SPD. Beliau salah satu tenaga pengajar pada guru SMP Maria Mediatris Semarang dan sekaligus sebagai ketua umum komunitas KVI ya. Malam ini kita akan dibantu moderator Ibu Maria Teresa SPD MPD. Beliau salah satu pengajar di SMA Katolik ST Andreas Palu. Beliau akan memandu kita dalam kegiatan malam hari ini. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada Ibu Maria Teresa untuk menjalankan kegiatan malam ini. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bapak Ibu hebat, sahabat Kelor, CSOC Senusantara yang malam ini sudah bergabung bersama kami di room event meeting video conference Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah edisi ke-33. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, dan salam sehat, semangat selalu untuk kita. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari presenter kita, mari kita panjatkan dulu syukur pada Allah. Kita masih diberkahi kesehatan, kesempatan, kekuatan, serta terus bersemangat untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai pendidik sehingga kita bisa kembali bergabung di webinar kita ini Sabtu 1 Oktober 2020. Dan semoga kegiatan kita malam ini diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa menyimak materi dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah sahabat Kelor CSOC, seperti biasa, nanti sebentar kita akan dibagi dua bagian. Yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan sharing pengetahuan dari presenter kita yang hebat malam ini, Bapak Krisantus Ardi Brata SPD, yang bertugas di SMP Maria Mediatrik Semarang dan Ketua Umum KVI ini Indonesia Community, Pak. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kemudian materinya tentu sangat menarik, yaitu gamifikasi alternatif pembelajaran di masa pandemi. Nah, tentu saja ini menarik karena kita sudah lama melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, mungkin kita kurang variasi pada siswa, mungkin siswa-siswa mulai agak bosan dengan belajar sendiri dengan pembelajaran yang kita lakukan. Baiklah, materi kita atau kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung sampai jam 10 malam. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan terdiri atas dua bagian, pemaparan materi dengan diskusi. Kemudian nanti sebentar kalau untuk diskusinya yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengangkat tangannya. Atau juga bisa menyampaikan di dalam kolom chat pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan pada Bapak Krisantus Ardi untuk menyampaikan sharing materinya untuk kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Ibu Maria Teresia. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di CSOC.
Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja semoga sehat-sehat pada malam hari ini, dapat kita berbagi bersama, saling belajar, saling memberi, dan kita saling mengisi. Oke, saya di sini sifatnya hanya sharing saja, tidak mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan share screen. Apakah sudah tampak? Udah Pak, udah. Udah, silahkan di scan. Karena ini untuk awal kita mulai, saya ingin melihat sampai di mana kita sudah melakukan pembelajaran, ya, media pembelajaran yang kita buat. Saya tunggu, silahkan. Ya, apa yang pernah Anda buat untuk mengajar? Nah, cukup jawab dengan singkat. Contohnya misalnya PPT, lalu video pembelajaran, atau yang lain misalnya video interaktif dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, silakan sesuai dengan apa yang pernah kita buat. Baik, kita lihat. Nah, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Ada yang teka-teki silang, ada yang video pembelajaran, ada yang PPT, ada yang video saja, ada juga PPT, kuis, Kahoot, virtual. Ini banyak juga yang mencoba itu, ada 4 nih, PPT, kuis, Kahoot, virtual, teka-teki silang nanti ada juga di dalam virtual. 7 orang yang sudah menjawab. Masih 7, apakah saya tampilkan lagi di adboardnya? Ada yang belum bisa scan. Oke, saya tampilkan lagi di adboardnya.
Ya, bertambah lagi. Ada Google Classroom. Baik, sambil menunggu yang ingin tetap menjawab media apa yang pernah Anda buat untuk mengajar, ternyata sudah kayaknya sudah banyak yang familiar juga dengan teka-teki silang, atau juga dengan word wall, ya, Kahoot, Quizzes, itu semua adalah media-media pembelajaran berbasis game. Nah, saya di sini akan sharing khususnya untuk word wall. Nah, di sini ada yang sudah pakai word wall. Kita nanti bisa kolaborasi. Baik, untuk pengantar, gamifikasi itu adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para mahasiswa atau siswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan yang enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat baik mahasiswa atau siswa, dan juga menginspirasi untuk terus melakukan pembelajaran. Itu menurut pendapat dari software, SimCity, dan ada permainan software, SimCity, dan Pokemon. Itu juga mewakili gamifikasi sistem yang menggabungkan pengguna dengan geolokasi. Karena syarat gamifikasi itu harus mengandung fitur poin, badge, level, reward, challenge, reward, unloading, dan additional work. Dalam proses pembelajaran itu menggunakan gamifikasi itu memberikan alternatif untuk membuat proses belajar lebih menarik. Jadi intinya pokoknya proses belajar kita, pembelajaran kita dibuat se-enjoy mungkin sehingga terasa belajar itu seperti bermain padahal belajar, ya. Jadi itu intinya gamifikasi. Baik, di sini saya akan mencontohkan seperti misalnya menggunakan word wall. Nah, untuk masuk ke word wall kita cukup login, ya. Ketik saja di sini wordwall.net. wordwall.net di address bar bisa menggunakan Chrome atau Mozilla. Silakan diketik wordwall.net, maka nanti akan tampil seperti ini. Seperti pada layar ini. Di sini kita diminta untuk mau login atau sign up. Di sini karena kita belum dianggap misalnya kita belum pernah memasuki wordwall ini atau menggunakan wordwall, maka kita coba, ya, login. Bisa sign up, tapi kita coba login. Kita login. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita bisa langsung menggunakan sign in with Google, atau kita mengetikkan alamat email dan password kita untuk login. Untuk lebih cepatnya, biasanya kita kan sudah terintegrasi di laptop atau HP kita menggunakan akun Google. Jadi kita langsung saja kita pilih misalnya sign in with Google. Nah, di sini tinggal kita pilih mau menggunakan yang mana. Misalnya saya di sini menggunakan ini. Ya, di sini saya sudah pernah sign in menggunakan akun ini dan membuat 2 kali game, ya. Di sini saya membuat 2 kali game. Ini kebetulan yang saya buat adalah
game pencernaan dan tentang pendidikan agama Katolik. Ini kemarin pas saya buat waktu pelatihan yang memberikan pelatihan pada Depak, khususnya SMK. Baik, bagaimana sekarang cara kita membuat game seperti ini? Tapi sebetulnya kita harus mengenal dulu menu-menu yang ada di word-wall ini. Nah, tadi teman kita ada yang saya lihat di question untuk Mentimeter tadi, ada yang sudah familiar menggunakan word-wall ini. Nah, di sini ada community, ya. Community ini komunitas pengguna dari word-wall ini yang sudah menghubungkan atau membuat karya yang disimpan secara publik, ya. Di sini sudah dipublik beberapa game dan ini bisa kita gunakan template-template yang sudah mereka buat. Kita bisa langsung gunakan, kita bisa copy dan kita ganti, ya, kita modifikasi. Nah, itu sah-sah saja karena kalau sudah dipublik di dalam aturan word-wall ini itu sudah direlakan untuk kita untuk dimiliki atau dikopi oleh orang lain. Nah, di sini banyak sekali sudah ada. Kita juga bisa membuat lalu kita publik untuk digunakan orang lain. Kita beramal memberikan media, ya, istilahnya mempermudah orang lain untuk cepat dalam menggunakannya. Baik, kali ini kita nanti saya akan cobakan juga bagaimana cara mengedit milik orang lain yang sudah dipublik. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, ya, menu lain community. Di sini juga ada my activity, aktivitas kita. Nah, di sini aktivitas yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat, ya, game-game yang pernah kita buat atau materi-materi di sini sudah langsung terupload. Namun di sini kita dibatasi, ya, karena kita menggunakan yang free, maka kita dibatasi pembuatan sendiri, ya, membuat sendirinya hanya dibatasi 5 buah, ya, buahnya 5 konten yang bisa kita buat dan kita simpan. Namun kita bisa menggunakan milik orang lain bebas. Itu my activity. Kemudian hasil dari game yang sudah dimainkan oleh orang lain atau milik kita yang kita share ke siswa atau teman, itu bisa kita lihat. Hasilnya ada di ini, di menu My Result. Tinggal kita klik, nah, nanti terlihat seperti ini, ya. Saya membuat alat pencernaan manusia, ini ternyata sudah ada yang memainkannya 431 orang. Nah, siswa ini, ya, karena sama saya berikan untuk mereka belajar sambil bermain, dan ini mereka senang sekali. Kemudian ini juga sudah 11 orang, ini kemarin hanya sekilas, ya, pada waktu mencobakan di pelatihan. Nah, di sini di result ini kita juga bisa melihat, saya klik, ya, kita bisa melihat nilai-nilai masing-masing siswa atau orang yang mengerjakan game ini. Nah, tentu masih ini kebetulan di tempat saya ini cuacanya ada hujan lebat, ada sinyalnya tetap bagus. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari result yang dikerjakan pemain, ya. Di sini ada 388 yang sudah mensubmit dengan rata-rata skor atau nilai 11,3 dari 12 pertanyaan. Nah, tinggi sekali untuk rata-ratanya. Top skornya itu semua yang dapat 100. Top skornya nantinya ada 290 siswa yang mendapat nilai 100. Kan luar biasa kalau kita mengadakan ulangan atau latihan itu nilainya tinggi seperti ini, rata-ratanya 11,3 per 12 kali 100, itu kita akan senang, ya,
anak senang, kita pun senang. Nah, seperti itu. Bermain senang sambil belajar. Nah, di sini juga ada rankingnya. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, bahkan di sini ada ranking selanjutnya. Ini sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini saya supaya tidak bingung, biasanya saya membuat anak supaya menuliskan kelas dan nomor absennya, supaya menilainya lebih mudah, ada kelas dan nomor absennya. Nah, ini guru yang tidak ada nomor absennya. Baik, dan ini kita juga bisa meranking ini berdasarkan submission, ya, artinya kecepatan. Yang pertama submisi, ya, siapa yang duluan, atau berdasarkan nama. Kalau diklik berdasarkan nama, lalu korek, ya, berdasarkan betulnya, dia akan mengurut sendiri. Lalu apakah nilai-nilai ini, nah ini sudah mengurut sendiri berdasarkan nilai betul, ya, sudah berubah. Ini berarti dari 100 semua nih. Koreknya dari 12 soal terus semua. Dan di sini lama waktu mengerjakannya, cepat 21. Kalau sama, nilai betulnya sama, yang diambil rankingnya adalah nilai yang waktu yang tercepat. Seperti ini kan sama-sama nilainya 100, tapi yang ini lebih cepat, maka yang ini yang peringkat atas, peringkat nomor 1. Lalu bagaimana kita bisa mendownload ini? Nah, di sini ada paling pojok sini, ada more. Ya. Di sini kita bisa mendownload hasilnya. Ini kita ekspor to file. Lalu kita klik. Lalu di sini ada dua pilihan, mau download dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel. Misalnya saya klik Excel, saya sukanya Excel. Kalau CSV biasanya harus di-convert lagi, ya. Nah, kita tunggu nanti akan terdownload. Nah, di sini, ya, ini sudah terdownload hasil dari ini, game alat pencernaan manusia. Coba kita buka. Ya, di sini sudah ada per anak nilai dan betulnya, ya. Ini sudah ada per anak bahkan di sini. Ya, jawabannya, questionnya, pertanyaannya, jadi jawaban yang intinya sama berarti betul, ya. Jadi kita lihat per anak sudah ada. Kalau mau lihat per question, ya, per pertanyaan, ini tinggal klik. Nah, di sini langsung berubah ini per pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang ini tidak, yang benar siapa saja, ini sudah ada. Kalau per anak ini, per pertanyaan ini. Nah, ini semua sudah ada lengkap. Ini biasanya supaya anak tahu benar salahnya, ini saya jadikan PDF, kemudian saya kirim ke kelas, ke kelas Google Classroom atau pakai Microsoft Teams. Saya kirim di sana, mereka langsung tahu nilai dan salahnya. Oke, ini hanya awalnya untuk kita mengetahui kegunaan dari game ini. Ternyata bisa menilai juga, ya. Selain menyenangkan juga bisa menilai. Lalu apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh ya, saya takutnya ngomong sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita membuat game ini? Baik, kita menuju ke menu berikutnya, yaitu Create Activity. Nah, di sini Create Activity, kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, ya. Pilihan game yang bisa kita buat. Di sini ada match up, ada quiz, ada open the book, ada
find the match, random well, spot. Nah, ini kalau bisa juga di bahasa Indonesia kan, kalau bingung, ini nggak mungkin misalnya. Kita bahasa Indonesia kan dulu aja, nggak apa-apa. Klik kanan, lalu di sini translate. Kita translate, kemudian kita pilih ini. Terus other language. Nah, kita pilih yang Indonesia, karena kita orang Indonesia. Kalau orang Belanda ya, Belanda, Spanyol ada, terus masih komplit. Saya cari yang Indonesia, ya. Kita klik, maka sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Tinggal di bisa dan lu kok balik dari harusnya dan Indonesia. Ini translate ya. Nah, sudah langsung berubah ya. Sekarang sudah menjadi Indonesia. Nah, match tadi bahasa Indonesia sesuai, sembilangan, open the box, tadi buka kotak dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita pilih mana yang ingin kita buat. Lalu yang saya buat tadi yang mana? Nah, yang saya buat tadi adalah yang diagram label. Nah, ini ya, diagram label. Saya tadi membuat dua, yang itu tadi diagram label sama labirin, ya, pengejaran labirin. Ini biasanya kalau angkatan saya ini dulu namanya Pac-Man, nah, game Pac-Man ya, yang orang kepala makan mencari mangsa itu ya, Pac-Man, kejar-kejar hantu. Nah, kita coba nanti dua-duanya kalau ada waktu. Sekarang kita coba yang diagram label. Tinggal klik diagram label. Nah, di sini kita diminta menuliskan judulnya. Judulnya apa? Misalnya saya contohkan saja pencernaan manusia ya. Ya, cepat. Saya sudah punya bahannya. Nah, untuk Bapak Ibu kalau mau membuat ya supaya cepat, karena ini online, lebih baik disiapkan dulu bahannya ya, supaya kuota Bapak Ibu tidak habis di mencari bahan. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan image atau gambar, tinggal klik tanda plus ini. Nah, gambar yang kita butuhkan bisa kita langsung search di sini atau kita upload. Ya, yang misalnya kita sudah menyediakan gambar di laptop kita atau di komputer, kita bisa pakai yang upload. Tapi kalau misalnya mau langsung mencari di sini juga ada, misalnya ya, saya ketikkan aja sistem pencernaan manusia. Nah, ini tinggal kita search. Nah, di sini banyak sekali gambar yang bisa kita ambil. Namun di sini biasanya kalau gambarnya sudah ada jawabannya ya. Yang saya butuhkan adalah gambar yang tidak ada jawabannya. Sehingga kita harus mencari gambar yang tanpa ada tulisan jawaban. Biasanya saya ambil gambar lalu mengedit, ya, edit saja. Kita bisa edit gampang sekali menggunakan Paint bisa, pakai Corel juga bisa, ya, kita edit. Bahkan pakai PPT juga bisa. Oke, saya sudah menyiapkan, saya akan coba yang upload. Ya. Tinggal klik upload. Itu, nah, sini akan mencari gambar sama pencernaan lagi. Sistem pencernaan, nah ini. Saya open. Nah, ini sudah tampil. Begitu kita open gambar atau image, sini langsung ada angka 1. Nah, ini label satunya ini mau kita taruhkan di mana? Misalnya ini saya taruh di sini, di atas, yang paling atas ini. Labelnya. Kemudian label ini namanya apa? Menunjukkan apa? Ini menunjukkan mulut. Maka kita tulis di sini mulut.
ya mulut. Kemudian tinggal di enter. Di enter maka label yang kedua akan muncul di sini. Label kedua muncul, kita taruh di mana lagi? Misalnya di sini. Label kedua ini apa? Menunjukkan gigi. Kita tulis saja di sini gigi. Lalu di enter lagi. Muncul yang ketiga. Yang ketiga misalnya di sini ya. Iya, sudah misalnya. Kita enter lagi. Ternyata mudah ya membuatnya ya. Ini taruh di sini. Ya, taruh. Misalnya ini taring. Taring. Kemudian akan muncul lagi yang kelima. Yang kelima kita taruh di bawah sini. Ya, ini yang kelima ini namanya rongkongan ya, atau esofagus, kerongkongan. Saya tulis saja kerongkongan. Enter. Kemudian yang keenam kita taruh di sini. Pasti semua tahu ya. Lagi yang ketujuh, cara di sini ini juga saya sudah tahu. Sambung. Kemudian kita tempatkan lagi di sini ya, apa nih, di bawah lambung ya, pankreas ya. Pankreas. Enter. Kemudian ini adalah usus besar, ini usus besar datar, usus besar kita coba. Kemudian 10 ini usus halus. Lagi kemudian nomor 11 ini rektum, terus ini anus. Rektum dan ini anus. Ya. Oke, selesai ya. Ini ada 12 pertanyaan. Lalu tinggal kita, kalau mau tambah lagi bisa ya. Tidak habis tinggal ini ada juga bentuk matematika, ada juga simbol-simbol. Kita down kalau sudah selesai, atau klik selesai kalau bahasa Indonesia-nya ini. Nah, di sini berarti game ini sudah siap dijalankan ya, kalau mau langsung jalankan pakai ini. Nah, di sini hebat bagusnya juga word ini, kita juga bisa merubah ya, atau change game bentuk lain. Tadi kan di sini label diagram. Kita bisa langsung rubah ke anagram, lalu bisa kita rubah ke matching pair, lalu bisa rubah langsung open the book, lalu random card. Tinggal klik ini dia akan berubah sendiri. Nah, tapi saya lihatkan dulu yang ini ya, yang label diagram start, kita coba start. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Ini tinggal kita pasang-pasangkan, ini juga bisa diperbesar. Ini lebih besar, ini akan terlihat lebih besar. Nah, memainkan gamenya ini nanti misalnya anak-anak, tinggal kita memasang-masangkan ini ya. Oh, ini anus itu di mana? Oh, di sini anus. Nah, kemudian hati, ini ya. Kemudian lambung, kemudian ini rektum, ini dan usus halus, nah ini dengan taring dan lidah, terus hati, mulut,
Kontras besar. Nah, sudah selesai, lalu di submit. Kita submit, kita coba, dia akan langsung mengkoreksi. Ya. Kalau centang berarti ya betul semua, ya. Koreksi. Kalau salah maka akan disilang. Nah, skornya 12, betul semua dari 12 soal, itu nilainya 100. Nah, ini dalam kecepatannya 1 menit 15 detik. Ini bisa dilihat rankingnya di leaderboard, lalu jawabannya misalnya kita kurang yakin, ya tentu yang benar apa, yang salah apa, tinggal kita show, maka dia akan muncul kembali. Nah, ini jawabannya, misal sini salah, di sini silang, kalau salah. Oke. Terus mau lihat rankingnya di sini di leaderboard, nah, tapi diminta menuliskan nama dulu ya, misalnya. Nah, di ranking 1 karena baru 1 ya yang main. Nah, kalau ada yang ingin mencoba, nah saya beri linknya. Sampai dulu. Oke, nah sekarang bagaimana cara memberi link kepada orang lain? Nah, di sini selain misalnya kita ada kekeliruan, itu bisa diedit lewat sini, dan ini bisa di-embed ya, bisa di-embed ke website kita. Kemudian ini more, ini rename, misalnya kita mau mengganti judul, lalu share. Nah ini, mungkin ini share. Saya share, klik share, maka di sini akan tampil 2 pilihan. Pilihan order teacher ya, untuk kita berikan publish tadi kepada guru lain supaya guru lain bisa menggunakan dan mengkopinya. Nah, ini kita tinggal klik make publish, maka itu akan terlihat oleh guru lain dan bisa di-copy. Nah, ini kita beramal kalau kita make public. Sekali-sekali kita harus beramal. Kemudian my student, nah ini khusus ya, jadi private, jadi sifatnya hanya untuk murid kita, orang yang kita beri link. Tidak harus murid, tapi orang yang kita beri link dengan cara klik ini, set assignment. Nah, kita coba yang ini ya, set assignment. Nah, di sini ada pengaturan, ada registrasi. Nah, ini diberi 2 pilihan, enter name, berarti kalau kita klik yang ini, berarti kita mengharuskan pemain game memberikan nama, menuliskan nama. Tapi kalau kita klik anonymous, maka tidak harus memberikan nama, bebas. Kita tulis boleh, ditulis juga boleh. Kita coba enter dengan baik, ya, tahu ya. Kemudian deadline, pengaturan waktunya. Nah, deadline-nya mau diatur hari apa, jam berapa, ini tinggal klik ini. Nah, di sini mau jam berapa selesainya, terus harinya di sini ya, tanggal hari kita bisa atur. Biasanya saya kalau untuk anak-anak karena permainan ya saya bebaskan, tapi ininya saya beri 1 kali. Kita bebaskan aja dulu mau kapan. Lalu setelah end of game, maka di sini apa yang harus ditampilkan? Kalau kita klik ini kan kosong, kita klik, maka jawaban bisa terlihat. Kemudian kalau klik yang ini, ranking anak-anak bisa lihat. Kalau kita klik ini, anak-anak bisa mengulang berkali-kali. Nah, biasanya saya kalau tidak untuk ulangan, biasanya hanya untuk latihan, ini saya perbolehkan berkali-kali. Maka mereka biasanya akan berlomba-lomba mendapatkan ranking yang atas, ya, ini 1. Mengulang berkali. Nah, itu tujuannya apa? Sangat penting karena tujuannya untuk mereka otomatis tergerak ya, termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, ranking yang bagus, mengalahkan temannya. Artinya mereka terus mencoba belajar, dan akhirnya sampai benar-benar paham atau kalau konsep hafal gitu ya.
tadi dibebaskan kalau saya. Kalau ulangan beda, kalau ulangan ini saya hilangkan. Ulangan berarti hanya boleh 1 kali. Oke, kita coba ya, kita start. Maka di sini kita akan diberi link. Ini langsung bisa kita copy linknya, atau mau kita taruh ke Facebook langsung bisa, ke Twitter bisa, ke Google Classroom, dia terintegrasi dengan Google Classroom, atau kita kirim lewat email juga bisa, atau kita embed ke website kita atau website sekolah. Jadi ini ada pilihannya. Saya kalau misalnya lewat WA, ya pakai copy link kalau mau lewat WA. Ini saya copy link, lalu download. Nah, Bapak Ibu misalnya mau mencoba, sekarang pun bisa mencoba. Ini tinggal saya taruh linknya di sini, tadi di copy. Ya, saya taruh di sini aja. Nah, ini silakan diketik kalau ingin mencoba. Tinggal ketikkan https wordwall.net //6096/561/961. Ini Bapak Ibu kalau ingin mencoba bisa langsung. Kalau pakai HP memang agak susah karena tertutup oleh jari kita. Nah itu. Tapi anak-anak itu luar biasa ya. Walaupun tertutup oleh jari mereka bisa dengan cepat. Ternyata saya tanya gimana caranya? Oh gini Pak caranya, dimungkinkan HP-nya itu dimungkinkan. Ternyata bisa mereka. Nanti coba aja kalau pakai HP itu, kalau kita susah karena tertutup oleh jari ya. Tadi yang bulatnya yang digeser-geser tadi itu tertutup jari. Tapi kalau pakai laptop atau komputer cepat sekali, tinggal dipakai mouse gitu. Baik, silakan kalau ingin mencoba. Nanti saya tunjukkan siapa nanti ranking satunya nanti. Mestinya guru IPA. Di sini kalau ada guru IPA mesti bisa menjawabnya. Atau tadi yang mendengarkan tadi juga pasti bisa terlibat. Sudah saya share ke kolom chat, Pak Kris. Oh sip, bagus Pak, makasih. Baik, selanjutnya kita kembali ya. Misalnya saya ingin merubah tadi yang tadi kan masih bentuk label. Misalnya saya rubah ke bentuk lain, matching misalnya. Nah, tinggal klik aja di sini matching. Matching dulu. Nah, ini otomatis langsung berubah game yang pencernaan manusia yang label diagram tadi langsung menjadi matching file. Nah, kita coba saja gitu. Nah, iya langsung gitu ya. Jadi kalau matching kita harus membuka dua dan harus sama ya, jawaban dan pertanyaannya. Harus nih rektum. Nah, di mana lagi yang letaknya rektum ya? Nah, ini jadi betul, itu kebetulan saja ya pas. Nah, ini anak-anak juga senang sekali. Nah, ini nyari yang matchingnya di mana? Ini melatih daya ingat. Ini berarti mulut sini matching, ajar, mulut, ajar. Ini kerongkongan, anus. Nah, besar, jadi harus melatih daya ingat. Biji, pankreas. Nah, anus tadi mana? Anus tadi di sini kan. Anus tadi ini apa ini ya? Nah, ini melatih daya ingat. Seperti itu. Jadi sekali klik langsung merubah. Kita sudah punya dua game. Membuat satu dapat dua. Beli satu gratis satu. Wah, luar biasa ternyata ya. Oke, lalu kita bisa lagi merubahnya menjadi misalnya open the box. Kita klik open the box. Maka game pencernaan sudah berubah menjadi open the box. Nah, kita coba lagi start. Misalnya saya, nah ini siswa misalnya di dalam video konferensi ya, kita panggil namanya Ahmad misalnya, mau nomor berapa? Oh saya suka nomor 5 Pak, misalkan nomor 5, mudah-mudah. Lalu nomor berapa lagi? Gitu.
Pertama nih, Anus itu jawab. Nah, terus ini saya malah belum pernah main yang ini baru pertama ini yang open the box ini. Terus mungkin disuruh menjawab ya, rektum, apa itu rektum? Terus kerongkongan, apa fungsinya kerongkongan? Seperti itu. Faring, apa fungsinya faring? Dia menarik sekali, gini sekali, sekali klik sudah bisa. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan aja lagi ya, kita lupa. Kita translate lagi. Nah, buka kotak itu. Coba kita acak kayak anagramnya. Ini saya malah belum pernah juga ini. Start. Oh, ini. Menata. Apa ini? Kayaknya mulut ya kayaknya ya. Nah, disuruh menata nih. Oh, seperti ini. Iya. Nah, keren ya. Beli satu dapat 5 ternyata. Beli satu dapat 5. Ini anak-anak senang sekali kalau seperti ini. Belajar tidak terasa ya. Oke, ini kayaknya sudah dulu yang ini. Waktunya sampai jam berapa ya Pak? Untuk presentasinya. Diberi waktu sampai jam berapa Pak? Moderator Bumar ya. Halo. Jam 9.15 Pak, waktu Indonesia Tengah. Oh, Jam 21.15 waktu Indonesia Tengah. oh ya, oke. Tapi masih ada waktu untuk menggunakan satu lagi. Ini saya kira-kira ini ya, kita lihat resultnya. Ya, tadi kan mungkin sudah ada yang mencoba, kita akan lihat resultnya. Semoga sudah ada yang mencoba. Kita kembali ke aktivitas. Kembali ke ini tertutup, sorry, tertutup apa namanya, sharing. Nah, di sini dari yang pencernaan mudah-mudahan sudah ada. Saya lihat caranya melihat respon di sini, bahkan hasilnya itu bisa kita bagikan, ya. Ada linknya, kita bagikan. Tapi saya buka dulu. Ini ada yang mencoba. Oh, sudah dalam. Kita lihat. Nah, sudah dalam. Di sini 5 dari 1 belum 1. Ya, di sini rankingnya Pak FX Hartanto, lalu Juanita, lalu Budi. Nah, ini skornya 10. 10 dari 11 pertanyaan. Dilanjutkan yang lain ini. Kalau kita rankingkan berdasarkan benarnya, nah, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kalau kita memberikan badge, itu saya pernah memberikan badge itu hadiahnya pulsa. Saya beri 30.000 untuk pulsa, yang juara 1 ya, yang juara 2 20.000 pulsa, dan yang juara 3 10.000. Nah, itu untuk mereka senang sekali kasih reward pulsa. Nah, kemudian sini kita kalau mau membagikan atau ekspor ya, ekspor. Klik ini tadi sudah saya contohkan ekspornya. Saya contohkan lagi bagaimana cara membagi link hasil
sekarang ya. Yang hasilnya bagaimana? Kita lihat di aktivitas saya di sini ya. Klik bagikan. Nah, ini yang kita bagikan di sini adalah hasilnya. Maksudnya aktivitas. Klik di titik 3 sini. Nah, ini tautan hasil yang dapat dibagikan. Jadi kalau mau nge-share gamenya, link gamenya kita harus masuk aktivitas. Kalau mau nge-share hasilnya, kita masuk ke hasil atau result tadi ya. Tadi salah klik. Titik 3 lalu bagikan atau tautan yang dapat dibagikan. Ya, klik, maka di sini ada tautan hasil yang dapat dibagikan. Tinggal disalin, ya saya salin. Kita coba ya, kita coba buka di jendela baru, apakah benar tautan ini dapat dilihat orang lain. Saya di sini, saya enter. Ya, ternyata benar. Jadi semua anak atau semua siswa yang saya beri link untuk hasil, mereka bisa melihat, bahkan bisa melihat rankingnya dan teman-temannya. Nah, bahkan bisa mendownload sendiri. Bahkan kalau kita punya grup orang tua, ini kita share ke orang tua sudah senang juga. Karena langsung tahu hasil anaknya dan peringkat anaknya. Oke. Nah, hasil sudah. Kita coba satu lagi membuat untuk yang game Pac-Man ini. Nah, kalau zaman kita dulu itu Pac-Man. Ini saya rubah lagi ke apa, ada yang mau bertanya dulu, silakan sambil menunggu. Halo, ada yang mau bertanya? Silakan di moderator kalau ada chat atau apa ada. Oke, berarti Ya, silakan. sudah bisa kita ke sesi tanya jawab, Pak? Iya, bisa, Pak. Nanti saya tinggal memberikan bagaimana cara kita mengcopy saja. Tidak apa-apa, silakan kalau ada yang tanya diselingin saja, biar nggak bosan, kayaknya sudah ada yang ngantuk. Ya, jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu guru hebat malam ini yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau mengirimkan pada kolom chat. Ya, silakan. Ya, ada yang ngantuk itu. Banter banget nguapnya itu. Baik ya, sambil menunggu ada yang tanya, di sini saya mau menunjukkan bagaimana cara kita mengambil yang diupload oleh orang lain yang dipublish ya. Nah, seperti ini misalnya. Bumi, bulan, dan matahari ini tadi adalah labirin atau Pac-Man tadi ya. Tinggal kita klik saja. Ada pertanyaan di bawah itu Bu Maria di chat. Silakan kalau ada pertanyaan apa sambil melihat ya. Biar lebih efektif. Iya, saya lihat ini. Ada ya yang bertanya dulu, silakan. Ini guru untuk guru bahasa Indonesia. Dari pilihan itu untuk gamesnya mana yang paling baik? Untuk guru bahasa Indonesia. Iya. Semua sebetulnya baik, tinggal kita mau memilih pada waktu topiknya topik apa dari pelajaran kita. Nah, kalau pas topiknya Ibu bahasa Indonesia misalnya topik tentang kosakata, itu ya seperti tadi menjodohkan gitu ya, bisa, atau misalnya open the book tadi, atau peribahasa open the book, tadi membuka kotak tadi kan nanti dia pilih
pilih soal lalu silakan sebutkan artinya apa. Ya semua tergantung kebutuhan kita, maunya apa itu kita sesuaikan saja. Kalau misalnya pilihan ganda ya kan berarti kuis ya. Seperti ini kuis. Ini ada suara hantunya di dalam game ini ya karena mes. Nah di sini kita tinggal mengedit ya. Pak Ibu, itu tadi bertanya sudah cukup puas atau mau bertanya lagi untuk bahasa Indonesia? Untuk Ibu Mukarama yang bertanya, katanya lagi, pertanyaannya berikutnya, pengambilan gambar kalau tema tertentu bisa pengambilan gambar bagaimana, Pak? Pengambilan gambar maksudnya kita mengunggah gitu. Biar bukannya langsung kalau bisa. Putus-putus suaranya, Pak. Maaf, saya tidak dengar. Oh, suara saya putus-putus. Oh, iya, sudah terdengar. Oh, betul. Baik, untuk pengambilan gambar, Pak? tadi pengambilan gambar, maksudnya pengambilan gambar untuk seperti saya tadi yang apa namanya pencernaan tadi ya, sistem pencernaan tadi itu maksudnya mengunggah gambar gitu ya. Ya kita sesuai topiknya juga kalau pemilihan gambar, misalnya kalau bahasa Indonesia topiknya tentang pengenalan puisi ya berarti gambar-gambarnya ya misalnya tidak seperti saya tadi dia menjodohkan antara gambar dan nama misalnya Khairil Anwar ya Sanusi ya itu bisa pilih fotonya dengan namanya itu bisa di matchkan ya pakainya yang match ini kan banyak sekali tadi pilihan yang bisa match bisa quiz bisa open box bisa apa tadi ada acak dan lain-lain semua sebetulnya di sini sudah banyak sekali kalau ingin semua komplit itu kita yang pakai yang berbayar itu sebulannya murah cuma 36.000 satu bulan tapi sebetulnya kalau mau mencoba ya coba dulu yang gratis yang gratis ini kita diberi 5 tadi ya 5 kali membuat tapi menggunakan punya orang lain bebas ini saya coba silakan tanya lagi kalau masih ada pertanyaan. Ada yang raise hand itu Ibu Maria, ada yang raise hand. Yang resen? Oh, sudah turun, tidak jadi dia. Ya. Ya, ada pertanyaan di kolom chat saya lihat ya. Ada lagi, silakan. Ada Ibu Mariani raise hand itu. Ibu Mariani. Untuk yang pertanyaan tadi dari Ibu Mukarama, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya biar ada interaksi dari Ibu Mukarama, Pak Ilham. Apakah sudah cukup puas atau sudah sesuai pertanyaan dengan jawaban? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Iya, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini, saya lihat tadi saya juga sudah coba-coba kalau untuk mengenai kosakata mungkin saya bisa bermain di apa tadi ini untuk kayak futsal begitu Pak. Kalau untuk kosakata, kalau umpama saya mengambil tema mengenai mungkin hari ini puisi umpama saya ambil kayak yang tadi Bapak jelaskan kayak Khairul Anwar. Saya pengambilan gambarnya bagaimana itu Pak? Saya belum terlalu mengerti. Bisa tadi langsung lewat search internet dulu. Boleh. Ya, saya sementara online juga sudah buka-buka. Bisa lewat search internet, ambil gambar lalu dimasukkan. Jadi saya contohkan aja ya, bisa bentar. Saya Pak, contohkan saja. Ya. Ya.
Nanti kalau masalah itu Bu Mukarrama, nanti saya datangi Bu Mukarrama untuk ajari untuk screenshot gambar itu. Ada kayak TV game show-nya. Ya, bentar saya coba ya. Boleh ajak dulu satu, Pak. Ya, di TV dulu. Misalnya seperti ini. Catakan saya. Nah ini banyak ini catakan gambarnya. Kelompok ini kelompok data yang tepat. Hewan. Saya lihat ada juga hangman itu, hangman bagus. Ya. Ini hangman ini kejam tapi Pak. Digantung. Nah, mungkin seperti ini misalnya. Apa namanya? Besar ini pengetahuan kosakata. Nah, ini misalnya nih bisa diganti gambar. Bisa diganti gambar atau diganti judul puisinya. Nah, lalu sini nama pengarangnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, misal seperti ini. Yang dipasang-pasangkan ya. Misalnya judul sama nama pengarang. Kalau tidak mau gambar ya judul sama nama pengarang. Kalau mau gambar ya bisa ini gambar. Gitu. Terus ya ini kalau mau caranya kita edit saja nih. Edit caranya diedit. Itu langsung di sini langsung kita tahu di sini ya kata kuncinya apa, lalu definisinya apa. Nah, ini berarti misalnya kata kuncinya nama pengarang bisa, lalu sini judul puisinya. Ini seperti nama pengarang, judul puisi. Nah, kalau gambar ya berarti di sini fotonya, lalu di sini judul puisinya itu bisa seperti itu. Sudah mengerti? Ya, makasih Pak. Oke. Nanti dicoba-coba lagi. Oke, sip, semoga bermanfaat. Oke, ada lagi? Ibu Mariani, Ibu Tarisa. Ya. Ibu Mariani itu ada Ryzen. Saya udah buka. Akan dibuka Pak Ilham. Terima kasih atas kesempatannya. Gini Pak, saya mau menanyakan, misalkan untuk terutama pada penyiapan bahan. Tadi Besar-besar sedikit suaranya Bu. Ya, sudah jelas Pak? Oke, ya sudah. Iya, baik. Yang pertama saya ingin menanyakan masalah penyiapan bahan. Tadi kan Bapak bilang sebaiknya disiapkan dulu bahannya, supaya tidak kehabisan kuota. Itu penyiapan bahannya itu seperti apa Pak? Mungkin dalam file PDF atau bagaimana gitu loh maksud saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan mau share itu tadi kan ada dua pilihan, ke teacher bisa atau ke student. Nah itu misalkan kalau tadi kan Bapak memberikan contoh ke student saja, misalkan saya pinginnya share ke teacher, yang lain dan student itu caranya bagaimana? Apa tinggal klik semua? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya melihat permainan buka kotak Pak. Nah buka kotak itu maksudnya jawabannya seperti apa ya? Misalkan seperti yang misalkan mematchingkan itu kan cuman ditarik garis supaya matching itu cocok jawabannya. Nah kalau misalkan buka kotak yang seperti tadi itu bagaimana jawabannya itu bagaimana gitu maksud saya Pak. Terus yang keempat itu untuk penilaiannya apa cuman diberikan skor misalkan soalnya 20 ya berarti betul 20 nilainya 20 gitu Pak. Ya sudah, terima kasih Pak. Oke, yang paling gampang dulu yang paling bawah ya, yang skor. Ya. Nah, skor misalnya 20, kalau dia betul 20 ya berarti 100. Kan tinggal kita 20 per 20 kali 100. Kalau betulnya 10, berarti 10 per 20 kali 100. Jadi 50. Nah, seperti itu untuk yang skor. Nah, jadi tinggal kita
dibagi Iya. jumlah soal lalu dikali 100. Betul, Apa dibagi jumlah otomatis? soal kali 100. Iya. Gimana? Apa otomatis keluar dari apa itu programnya situ, Pak? Programnya Kita sendiri. Programnya otomatis memberikan benarnya berapa, itu tadi ya, misalnya begitu dia benarnya saja. 12, nah 12 per Ya. soalnya berapa gitu, soalnya 20, jadi 12 per iya, iya. 20. Berarti Gitu. kita memberikan nilai manual gitu, Pak ya? Ya, untuk yang menjadikan gitu. 100 kita manual. Iya, iya, iya. Betul. Oke. Oke, kemudian yang pertanyaan yang dari bawah aja ya, yang ketiga Ya. tadi, itu tadi menanyakan Kerjakan yang mudah. bagaimana cara untuk ke siswa dan nge-share ke siswa dan ke guru. Caranya sama saja, misalnya nih ya, saya bagikan. Nah, tadi kan sudah ke siswa ya, ke siswa sudah. Kalau ke guru Ya. yang ini tinggal kita klik jadikan publik. Jadi nggak bisa dua-duanya langsung gitu. Nggak bisa, jadi satu-satu. Satu dulu baru satunya gitu, Pak. Iya. Iya. Nah, yang kedua tadi apa ya? Box ya, open the box. Iya, Open the box tadi misalnya kita yang membuat pertanyaan konsep. Misalnya konsep tadi, misalnya saya usus halus. Nah, lalu dia membukanya usus halus. Lalu usus halus itu apa? Kan kita tanya. Dia yang jawab. Nah, itu maksud saya jawabannya itu seperti apa gitu. Jawabannya tulis di situ atau bagaimana gitu maksudnya? Jawabannya ada gurunya, jadi interaktif aja. Gitu. Iya. Jadi cuma buka box, jadi terus istilahnya itu tahu jawabannya gitu aja, Pak ya. Iya, jawabannya apa ini? Misalnya salah ya dilemparkan ke yang lain gitu. Jadi itu bisa untuk game lebih dari satu orang kalau begitu. Iya, bisa Bu. Dan biasanya saya lewat video konferensi, lewat meeting seperti ini, saya tampilkan layar, kan nanti tinggal panggil anaknya, asik gitu. Betul. Iya, asik Pak, ya betul. Iya, betul. Terus yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang pertama penyiapan bahan, Pak. Oh, penyiapan bahan, oke. Penyiapan bahan misalnya saya mau membuat, saya contohkan aja, misalnya mau membuat kuis ya. Membuat kuis. Tulis ini buat kertas. Ulangan. Oh, saya sudah habis, sudah habis kuota apa namanya 5, ada lebih dari 5 ya. Berarti kalau misalnya harus saya update dulu untuk membuat lagi. Nah, ini saya update. Kecuali saya menggunakan punya orang lain. Intinya kalau menyiapkan bahan seperti ini, saya mau membuat kuis misalnya. Nah, saya siapkan kuisnya seperti ini. Nah, jadi misalnya pilihan ganda, 1, 2, ini kan saya membuat kuis 1, 2, 3. Karena kuis ini kan sudah biasa Pak Ibu, bisa pakai Google Form, bisa pakai Office Form, bisa pakai Quizzes, bisa pakai Kahoot. Makanya ini tidak begitu saya contohkan, masih tidak biasa. Nah, itu penyiapan bahannya. Kalau misalnya seperti game yang berbentuk gambar tadi yang pencernaan, saya menyiapkannya dalam bentuk sudah saya edit. Jadi gambarnya sudah saya edit seperti ini. Gitu. Nah, ini aslinya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan sudah ada nama-namanya. Nah, ini tinggal saya edit. Nah, saya hilangi nama-namanya, ini saya hilangi. Menghilangannya gampang sekali kok. Pakai Paint. Paint sudah bisa. Sudah bisa belum Bu caranya menghilangi? Belum. Baik, saya contohkan aja secara singkat. Ini gampang sekali. Tinggal diklik kanan. Nah, lalu klik Paint. Dan cari Paint di sini. Open with. Kemudian Paint. Nah, di sini kita tinggal menghilangkan ini. Caranya kita select dulu ya. Kita select. Ini kita blok. Ini. Nah, ini kalau mau digeser aja bisa. Kalau menghilangkan tinggal di delete. Nah, dipotong Pak ya. Iya, tinggal dipotong. Nah, ini seperti ini aja. Hilangkan, nanti kan ini dikasih tadi bulat-bulat angka tadi ya. Nah, caranya seperti itu. Ini namanya menyiapkan gambar. Dan kita
tidak terhubung internet terlalu lama. Nah, kita sudah tahu kuncinya, ini kunci jawabannya kan kita sudah punya, baru kita hilangkan. Nah, iya. kita upload, kita sudah tahu jawabannya. Oh, jadi waktu di-upload itu sudah enggak ada nama-nama itu, Pak, ya? Tinggal diganti angka-angka. Tinggal diganti Angkanya angka. tadi dikasih di apa itu waktu di Wordle ya? Ya, di Wordle itu otomatis pada waktu kita nulis enter muncul angkanya, nulis enter muncul angka, tinggal kita deret saja, kita tempatkan ke yang kita inginkan. Itu. Jadi saya tadi sudah menyiapkan ini. Nah, ini yang sudah saya edit, sudah saya hilangkan jawabannya. Iya, betul. Iya. Oke. Ya, Itu penyiapannya media. Iya, baik-baik. Ya, terima kasih, Pak. Terima Baik, kasih. sama-sama. Ada Oke. lagi? Selanjutnya ada dari Ibu Nur Hairana. Ada resen. Ya, Belum silakan. diaktifkan. Ini ada juga pertanyaannya di kolom chat. Tolong Pak kasih contoh matematika. Ini mirip dengan pertanyaannya Pak Leman. Apakah ini bisa dipakai untuk mapel eksak yang memakai persamaan matematis? Oh, ya, bisa. Tadi kan sudah ada contohnya. Bentar, saya ambilkan contoh matematika. Nah, ambilkan yang sudah saja. Nah, masuk ke masyarakat atau komunitas, community, tinggal di search aja sini, bentuknya matematika, misal tentang apa, matematika SMP atau SD ya, ketik aja di sini matematika. Kita search aja, nah ini sudah ada matematika, ternyata bisa ya matematika, ini sudah ada matematika, mau lihat yang mana, misalnya, kalau ini kan penilaian, nanti ulangan seperti biasa, seperti kuisis di Kahoot, di Pilkas, office form dan sebagainya. Nah, yang ini yang membedakan, misalnya matematika. Oh, ini orang yang membuat ternyata untuk pribadi, tidak dipublik tadi ya, tidak dibagikan. Jadi kita tidak bisa mengedit atau mengcopy. Coba yang ini kita bisa. Oh, ini juga tidak dibagikan. Ini juga, ini semua dibuat yang kita juga ini juga ada yang dipublik. Nah, ini bisa nih matematika untuk SD kelas 6. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi ada 18 min 10 plus min 8 apakah sama dengan 0? Nah, tinggal diklik aja kalau misalnya kecepatan. Nah, ini salah, harusnya yang ini gitu ya. Nah, ini hitungan matematika. Nah, ini lagi, yang mana yang benar di antara ini? Misalnya itu ditambahkan saja. Begitu Pak, Bu, ini bisa macam-macam, bisa misalnya benar atau salah juga bisa, jadikan matematika benar salah. Ini saya rubah benar salah ya. Nah, ini. Nah, ini. 18 kali apakah benar? Kalau korek. Nah, ini juga permainan matematika. 9 kali 9 ini 80. Nah, seperti itu. Maksudnya korek. Ya.
Yang lain Halo? atau tambahan pertanyaan? Pertanyaan dari Ibu Nur Hairana sudah terjawab? Atau Ibu masih mau tanyakan lagi? Mohon maaf Pak, ini suaraku putus-putus kedengaran suara ini. Kamu bilang? Pak Adrianus? Pak Adrianus? Ya. Kok hilang? Kok Dari hilang? Lanjut Pak. Oh gitu. Ya, ada yang resen itu, Pak Mukarama. Sudah tadi kan? sudah, Oh, sudah. Ibu Ramapura, Ibu Nur Hairana sudah. Berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Said Samsul. Apakah video pembelajaran bisa diedit ya Pak? Atau hanya video-video tertentu? Maksudnya yang game-nya atau videonya? Ini kan game, bukan video. Kalau Mungkin bisa diaktifkan speakernya, mikrofonnya, Pak Ilham, untuk Pak Muhammad Said Samsul. ya, halo. Said Samsul. Halo, maksudnya bisa diedit gimana maksudnya? Halo, maksudnya begini Pak. Nah, Ya, halo. ya, halo. Ya, jadi kalau membuat soal misalnya ini kan pembelajaran bahasa Inggris, kita ingin Nah, memasukkan soal video pembelajaran. Nah, nanti misalnya kita ingin ngetes listening anak-anak, setelah itu nanti menjawab soal dari isi video tersebut, gitu loh maksudnya Pak. Bisa oh, enggak kira-kira? gitu. Jadi melihat video baru menjawab gitu Pak. Ya, menjawab soalnya Pak. Bisa Pak, bisa. Seperti punya saya yang saya lakukan, saya masukkan YouTube. Jadi kalau Bapak mau melihat itu di channel saya, itu seperti itu semua Pak, bahkan Pak. Jadi mereka melihat dulu video, lalu mengerjakan gamenya. Jadi di IPAKRES itu sudah saya kasih banyak sekali game-game ya di mana mereka harus nonton videonya dulu. Iya, Bisa sekali Pak. Ya, bisa Pak. bisa ya. Jadi Ya, prosesnya sama dengan kita memasukkan gambar Pak ya. untuk itu kita harus pakai editing yang lain Pak. Saya pakainya editing Camtasia. Editing video. Iya. Ya, jadi saya gabungkan antara game ini dengan videonya. Jadi kalau game ini kita masukkan ke dalam link videonya, sehingga mereka setelah nonton video bisa bermain game. Nah, nanti silakan kunjungin aja channel saya IPAKRES, itu banyak contoh-contoh video yang ada gamenya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Nurul Iza. Untuk puisi-puisi harapan dan puisi perjuangan, untuk mengambil gambar yang sesuai, caranya yang lebih mudah, bagaimana caranya untuk ke student? Puisi-puisi tadi seperti saya buat nah, saya Untuk Ibu Mukarama dengan Ibu Nur Hairana mohon diturunkan presennya Pak Bu, tangannya kecapean tuh. Bu Nur Hairana masih ada pertanyaannya nih di chat. Ini bisa diperhatikan di layar ya. Untuk misalnya matematika tadi ini tinggal klik di sini nih, ada matematika, mau angkat, mau ini saya ada simbol ini ya. Ini untuk matematika pakainya simbol. Kalau untuk matematika bisa cari sini macam-macam ini yang simbol apa di mata uang ada.
gambar-gambar juga ada. Untuk matematika, kemudian tadi yang pertanyaan itu tadi, bagaimana cara mencari gambar yang cocok. Ya, kita tinggal klik ini gambarnya. Misalnya ini kan ada siklus, misalnya pola yang berulang secara teratur, ini tinggal kita cari di sini. Klik, menambahkan gambar. Nah, di sini malah cycle ya, siklus itu jadi cycle gitu. Tinggal kita ganti saja ini siklus misalnya. Siklus. Misalnya masuk ke situ nah ini ya seperti ini misalnya cari gambarnya kita ketik saja di sini ya akan muncul lalu kita pilih yang sesuai kita mau mengunggah kalau misalnya kita sudah punya bank dan efeknya image-nya tinggal diunggah ini klik sini enggak lalu mencari gambarnya yang ada seperti ini saya punya gambar-gambar yang sudah saya siapkan bunga, buah, terus gambar-gambar manusia, motor, rangka. Nah, itu kita siapkan saja sendiri. Kalau mau langsung ya lama, kita ini caranya set di sini ya. Kita set di sini, tarik. Matahari misalnya, kita klik aja di sini. Matahari, lalu searching. Nah, keluarnya kok malah gambar orang matahari nama orang ini matahari atau misalnya ikan kakap nah pokoknya kan ikan tinggal kita pilih yang cocok yang mana begitu Ibu untuk pemilihan gambar bisa langsung searching di sini ya di tempat kita editing untuk konten. Ya kan ada lagi pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Masih ada? Oke, itu untuk Ibu Nurul Iza. Jika ingin masih ingin bertanya, boleh raise hand. Berikutnya masih dari Ibu Nur Hairana Asi. Tentang kuota yang dibutuhkan gimana Pak? Biasanya anak-anak dikasih tugas, alasannya makan kuota. Apa terintegrasi dengan wall ini? Berhubungan dengan ya, jelas. Ini jelas berhubungan dengan kuota karena dia menggunakan online ya. Kalau online pasti kuota. Nah, untuk kuota ini seperti biasa kalau kita membuat game ini kita masukkan ke YouTube, berarti dia akan tersedot kuotanya ke YouTube. Kalau kita masukkan ke Google Classroom, nanti juga tersedotnya ke Google Classroom plus YouTube. Karena tergantung kita masukkannya di mana saja. Kalau Vicon seperti ini berarti dia kuotanya kuota video konferensi plus kalau membuka YouTube ya YouTube, kalau membuka game buat ini ya buatnya itu sebetulnya ya biasa-biasa saja untuk kuota asalkan tidak kalau game-game yang memainkan anak-anak itu berat, kalau game ini tidak berat karena ini kan kecil, ringan, istilahnya aplikasi ringan. Kalau game-game seperti Point Blank atau apa namanya Mobile Legends itu kan game-game berat, membutuhkan spek yang tinggi, sehingga itu kuota memakan kuota yang lebih besar. Kalau ini enggak, ringan. Itu. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalau pakai kuota dia ringan saja. Tapi jika kalau kita mau supaya bisa pakai kuota yang dari kementerian, berarti nanti kita share saja linknya ke misalkan Classroom atau website-website yang
bisa digunakan dengan kuota Kementerian ini. Kan dia terintegrasi, jadi kita tinggal share di situ. Selanjutnya, masih adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand, silakan di chat. Ya, saya boleh sedikit. Ya, Pak Kris. Ya, kalau berkenan boleh contohkan, saya suka dengan hangman itu. Boleh contohkan hangman-nya, Pak? hangman-nya, oke. Ya, bisa aja diperlihatkan bagaimana hangman. Karena itu menarik hangman. Oke. Nah, saya akan keluar dari ini. Saya keluar. Nah, saya untuk mengakalinya karena cuma dapat 5, saya kan sering ngadain pelatihan-pelatihan itu, jadinya saya punya banyak sekali akun. Membuka akun banyak supaya bisa mencontohkan. Nah, ini sudah habis ambil community saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan seperti kita menerka ini apa ini, tapi terlalu sulit, kosong semua ya. Kita diminta menerka untuk mengisi huruf-huruf yang belum ada di sini. Nah, ini nanti kalau salah, lama-lama kita digantung. Saya contohkan saja, sebenarnya ya, ini akan membentuk tiang gantungan. Nah, ini sudah mati, gantung, salah ya, begitu lah. Jadi saya memang nggak pernah pakai yang itu. Ya, mendebarkan soalnya itu. Ya, semakin saya semakin gelisah. Tergantung. Ya, sebetulnya mendebarkan juga, tapi kan istilahnya mengejar ranking ya. Iya, benar ya. Nah, kalau ini kan supaya nggak digantung. Sudah pernah Pak pakai ini Pak? Iya, sering saya pakai hangman ya, di buat polling. Gimana anak-anak, gimana anunya? Iya, pada saat video konferensi saya terapkan, anak pada berteriak kan. Benar. Ada yang sudah mendekati tergantung, dan akhirnya memang tergantung benar. Jadi yang pertama kali merasakan itu betul-betul merasakan sensasi yang luar biasa dengan permainan hangman ini, karena membuat ada thrillnya, ada unsur thrillnya, unsur menegangkannya di dalam. Iya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, sama-sama. Silakan lagi yang lain. Mari Bapak Ibu, semakin larut, mana tahu masih ada lagi yang masih perlu untuk ditanyakan. Mumpung masih ada Pak Kris bisa membantu kita. Atau mau share pengalaman yang sudah pernah menggunakan, ada kendalanya atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi ada yang sudah menggunakan wordball dan silakan. Ada suka dukanya di mana kita diceritakan. Boleh raise hand.
yang mau misalkan mau bertanya atau mau membagi juga pengalaman menggunakan word ini, ya, supaya diaktifkan speakernya, mikrofonnya. Kalau saya kendalanya hanya ini, free apa namanya? Karena Ada Pak free. Muhammad Said. Ya, Pak silakan, Ilham, Pak. tolong Pak Muhammad Said diaktifkan mikrofonnya. Pak Muhammad Said Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi sudah nanya, ini kebetulan baru ingat juga. Ini aplikasi ini berbayar ya Pak? Betul Pak, tapi kita diberi gratis 5 Pak. Kalau berbayar pun murah Pak, 36.000 satu bulan, sepuasnya. Dan ini berlaku untuk waktunya kapan Pak? Setiap bulan Pak berbayarnya Pak. Atau yang per tahun juga ada, kalau mau yang per tahun itu 360.000. Berarti yang gratis ini 5 aja ya Pak ya? Ya 5 saja. Makanya saya punya banyak akun karena saya baru udah bisanya gratis, belum yang berbayar Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Adrianus mungkin sudah yang pro. Ya Pak Adrianus. Enggak juga Pak Kris yang free, cuman seperti Pak Kris saya buat trik dengan memakai beberapa akunnya itu. Iya. Betul Pak, betul. Saya sebetulnya pengen berbayar juga Pak, cuma cara berbayarnya itu yang harus pakai kartu kredit itu Pak, saya nggak punya soalnya. Ya sebenarnya memang murah kalau 30.000 per bulan, 1 tahun 360. Beda dengan krisis per tahun itu, krisis 360 atau 400. Betul. Cuma itu kadang-kadang agak repot, kita harus membayar lewat kartu kredit apa semua, jadi saya pikir nggak jadi. Iya, jadi paket ini seperti Pak Kris, jadi sampai 4-5 email saya pakai untuk membuat akun 5 akun main di sini. Betul Pak. Iya, salahnya sendiri buat pembayaran yang susah ya Pak ya. Iya. Silakan berhubung Ibu Teresa kembali oleh Bapak. Ini masih ada Pak Muhammad Said Samsul, mohon Pak resennya diturunkan kembali, nanti capek tangannya terus. Ya, Ibu Teresa. Halo Ibu Teresa. Oke, lanjut Bu. Oke. Silakan kalau yang Pak Muhammad Said tadi sudah ya? Mohon maaf. Udah Bu, udah. Oke. Bagaimana? Masih dilanjut atau kita mau akhiri saja dengan kesimpulan dari Bapak? Bapak Ibu Guru. Jangan-jangan. Halo, silakan. Jangan-jangan pada tidur ngantuk. Ya, kalau memang sudah tidak ada Bu Teresa, lanjut closing dari Pak Santos. Ya, oke. Jadi, ya jangan lupa diingatkan peserta untuk mengisi absensi, karena saya sudah share link yang berwarna biru. Oh ya. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu sebelum nanti meninggalkan grup untuk mengisi sesi kita malam hari ini. Mohon partisipasinya. Jadi karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mudah semua sudah cukup jelas. Ada lagi juga yang ingin, berarti sudah cukup jelas penjelasan tadi. Jadi kita minta kesediaan kembali dari Bapak Presiden kita untuk memberikan kesimpulan terakhir. Baik, terima kasih Bu Maria, Pak Andre, dan teman-teman semua yang silakan setia, Pak. Ya, yang setia menemani pada malam hari ini. Intinya kita sebagai guru
sebagai guru itu kan kita istilahnya melayani pendidikan, ya, melayani pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa maju apabila kita punya kreativitas yang membuat anak didik kita itu tidak bosan, apalagi di masa pandemi ini, PJJ ini. Rata-rata anak-anak banyak sekali yang mengeluh, artinya mereka bosan, ingin masuk sekolah, maka sebaiknya tidak melulu kita harus mengajar teori-teori atau memberikan tugas-tugas yang berat-berat. Sekali-kali bolehlah kita membuat permainan, ya, permainan yang ringan seperti game gamifikasi. Selain juga ada kuis tahun, ternyata banyak sekali manfaatnya word ini, variasinya itu bisa banyak sekali, dan ternyata saya aplikasikan, saya cobakan ke murid-murid itu mereka senang sekali, dan saya bagaimana saya tahu mereka senang, saya juga memberikan angket, ya. Mereka memberikan tanggapan luar biasa, senang, gembira, teruskan, minta itu angket seperti yang saya berikan pakai Mentimeter itu, angketnya mereka luar biasa senangnya, dan istilahnya saya minta anak-anak untuk membuat tugas mereka dengan senang hati, tidak mengeluh lagi, ya. Dan semakin banyak yang hadir di Vicon, ya. Kadang-kadang kalau bosan itu kan menghilang, ya. Kita ngomong sendiri di dalam konferensi atau meeting, mereka asik main game sendiri. Tapi setelah kita punya variasi-variasi dalam pembelajaran yang tidak membosankan, maka mereka akan hadir dengan sukacita dan gembira. Itu saja closing simpulan dari saya. Semoga gamifikasi ini bermanfaat bagi kita semua, untuk terutama di masa pandemi ini, untuk meningkatkan pendidikan dan juga kinerja kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya serahkan pada host kita malam ini, kembali diucapkan terima kasih pada Pak Krisantus atas materi malam hari ini yang sangat menarik, terutama kayak saya belum tahu, sudah menambah pengetahuan kami. Salah satu aplikasi gamifikasi pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih menyenangkan. Kemudian juga saya lihat untuk teman-teman yang sudah menggunakan, terima kasih juga sudah lebih memperjelas dalam kendala-kendala dalam menggunakan itu. Berikutnya juga terima kasih banyak pada teman-teman guru yang sudah bertugas, teman-teman dari guru yang sebagai partisipan pada malam hari ini, yang sudah berpartisipasi cukup aktif malam ini, sehingga video conference kita, webinar kita pada malam hari ini lebih hidup dan lebih menambah pengetahuan kita, lebih menggali lagi tentang materi kita malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya silakan pada Bapak host kita, Pak Ilham. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria Teresa, terutama buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di pada malam hari ini di webinar Kendor CSLC edisi 33 di Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak pula saya sampaikan kepada Bapak Krisantus Ardi Barata pada malam hari ini sudah sempat berbagi buat kita semua, sehingga apa yang dibagikan buat kita dapat bermanfaat buat kita semua di hari-hari yang akan datang. Juga saya ucapkan banyak terima kasih buat penyedia room, Teh Umi, terutama Direktur PSMK-nya. Kemudian ada juga rekan-rekan afiliasi Sadar IGI, dari kemudian Pak Abdurrahman, kemudian ada Pak Samsir Mapilawang, makasih Pak atas kehadirannya. Ada Ibu Herlina, kemudian ada Ibu Harti, Ibu Imawati. Dan teristimewa
buat Opa yang selalu standby, selalu berkiprah pada kegiatan-kegiatan online di semua kegiatan yang ada di dalam penerbangan Indonesia ini. Kemudian saya lihat ada chat baru masuk ini. Ada Pak Mufid ini, Mas Ruhan. Iya, saya Tidak ada lihat Pak Mufid tadi, tidak ada masuk, baru masuk kan? Iya. Selamat malam Pak Mufid. Selamat malam Pak Mufid. Ini keren. Ini beliau. Iya. Saya kesini jadi finalis. Selamat malam Pak Mufid, telah bergabung di edisi 33 ini di malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Mufid dalam keadaan sehat selalu dan selalu dengan moto berbagi dalam setiap hari. Ya, itu yang saya pahami. Bagaimana Pak Mufid ya? Silakan dilanjut. Saya dari tadi mendengarkan Pak Kris keren. Terima kasih Pak Mufid. Lama tak jumpa nih Pak Mufid. Ya, walaupun satu kota tapi ternyata alamat aja. Silakan dilanjut saja. Saya mendengarkan saat ini, saya benar-benar menimba ilmu dari kawan-kawan. Opa, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya. Tapi saya cari tadi kok gak ada ini. Kepada Pak Krisantus Ardi Berata sudah sempat berbagi di malam hari ini. Kembali saya katakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, apalagi khusus untuk guru di masa pandemik ini, sehingga ada jalan keluar yang dilakukan oleh para tenaga pengajar. Oke, Bapak Ibu guru, sebelum saya akhiri, tak lupa saya mengingatkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi umur panjang, dan untuk selalu bangsa dan negara ini penerus bangsa. Baik, makasih banyak. Dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.